Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening, Sebening Hati. Hari ini dailynya market sebenarnya masih oke, nutup ya di 43, hampir 43,1 ya, 43,9 something, 43. Dia nggak mau ke 431 ya, hampir gitu. Tapi masih oke overall, dan juga dibanding kemarin market cap agak naik 1 billion kan. Kemarin market cap di 1 triliun, 64. Hari ini dia masih market cap di 1 triliun, 65. Ada kenaikan 1 billion ya. Volume juga ada naik 3%-an di 44,6 billion. Dominance ya 51%, kemarin 51, tapi altcoin nggak gimana banyak berubah ya. Altcoin juga yang ada yang tanya kenapa drop gitu ya, udah ada yang tahu dari komen lah ya, kan beberapa koin yang di delist dari Binance ya, Monero, XMR ya, Multichain, terus apa namanya, ada 4 koin kalau nggak salah ya. Dia lumayan drop ya, lihatlah nanti ya. Sementara agak orang juga buang barang yang mungkin agak besar, mereka hold di Binance ya, udah pasti pada buang barang, makanya lumayan juga dia drop ya. Monero sempat di 30 something persen, 40 hampir ya. Multichain juga gitu ya, 40 persenan sempat drop. Ini saya buat video BTC di 42.866, ETH di 2.360, BNB $301, Solana $95 ya. Solana agak stuck, nggak mau naik dia karena kemarin down dia ya, ininya blockchainnya ya, untuk berarti sebenarnya Solana ya, karena ada pause, yang pause dulu juga udah pernah begitu, nggak kuat dia kalau transaksi banyak gitu, dia down gitu ya. Tapi karena ya ada pause yang mainkan harga, yang untuk ininya digembar-gembor ini, maka harganya tinggi. Sebenarnya teknologinya itu enggak, saya rasa belum seperti yang mereka gembor-gemborkan gitu sangat ya. Cuma ya market ya intinya bisa cuan lah. Ada yang mainkan, tergantung pause mau mainkan yang mana gitu kan. Bagus sekalipun kalau pause nggak mainkan, nggak bisa dikontrol, mereka nggak mau mainkan. Misalnya Cardano gitu kan, mereka nggak bisa kontrol koinnya, makanya mereka nggak mainkan gitu. Yang bisa mereka kontrol, bisa mereka mainkan. Kayak Chainlink ya, Chainlink juga nggak bisa dimainkan sama mereka, makanya Chainlink dari dulu padahal bagus sekali, udah pas keluar dulu submarinnya ya kan, yang prediksi akan ke harga sekian ratus dolar, nggak pernah terjadi gitu, karena tokenomicsnya nggak bisa dimainkan sama pause, nggak bisa dikontrol. Nah, mereka bagus ini devnya kontrol, cuma ya harganya nggak bisa dimainkan tinggi sama mereka. Tapi kalau dibandingkan teknologi ekosistemnya ya kan, padahal sangat menjanjikan. Harusnya Chainlink itu bisa berapa ratus dolar juga tuh. Tapi ya nggak terjadi. Ini walaupun BTC dominance 51, altcoin banyak yang terdiskon ya. Kemarin itu agak mereka lepas-lepas barang juga, karena ya itu seperti yang saya bilang, mereka agak takut nenek lampir
semalam kan ke Kongres, jadi orang lihat apa yang mau di ini, maka nah ternyata dia juga ini ya negatif banget sama kripto, malah dia bilang kripto itu resiko yang sistematis ya, systematic risk katanya. Tapi yang dia kejar sebenarnya stable coin sih ya, jadi dia minta Kongres itu segera mungkin legislasi ya, legitis bahasa Indonesianya apa ya istilahnya ini segera mungkin regulasinya dikeluarkan gitu. Dia minta dari Kongres gitu ya, karena terutama stable ya memang terpukul dia sekarang ini dolarnya makin nggak ini ya kan, udah break begitu ini break nationnya ya kan, udah lancar mereka transaksi tanpa dolar ya kan, itu udah berapa dia kehilangan marketnya. Nah sekarang untuk fiatnya juga nggak kepake karena walaupun ini stable coin banyak yang adopt ya kan, jadi fiatnya itu nggak gerak, makanya jadi masalah buat dia gitu. Nah, mereka target stable coin gitu. Udah gitu, nah bondnya juga nggak laku gitu. Makanya gold semalam saya ada masuk dapat lumayan, saya masih ini profitnya saya tinggalkan semalam. Tadi pagi saya lihat lumayan, saya tarik modal, saya TP modal saya, profit saya masih biarkan karena saya lihat apakah masih bisa naik, karena malam ini ada bondnya juga yang lebih ini. Kemarin itu kan bond 3 bulan, ini bond 10 tahun kalau nggak salah ya, itu lumayan ini ya, lihat malam ini. Yang jelas ya udah aman lah, saya tarik modal dulu, profitnya saya biarkan. Panjang jadi ular, ya pendek jadi kodok aja gitu ya kan. Jadi, nah maka kalau untuk altcoin ini masih kopong ya, nggak terlalu gimana. Saya flare dapat lumayan semalam, saya short ya, ada dapat rezeki flare, lumayan juga. Nah hari ini makanya agak ragu, saya biarkan aja, saya punya trade saw masih biarkan dia punya profit jalan, lihat gimana, karena malam ini bisa aja agak volatile gimana nggak tahu ya. Kita lihat dia jam 8.30 ekspor impor, itu mana yang dia poles ini nanti kan. Terus jam 10.30 crude oil inventory, ini pengaruh juga ke dolar ya kan. Nah setelah jam 10.30, nah itu dia yang agak ini, bondnya itu 10 years not auction ya, itu bond untuk yang 10 tahunnya ini biasanya gede, market bond itu gede gitu ya, itu ngaruh sekali ke dolar gitu. Nah makanya kalau saya lihat, kalau dia nggak manipulasi ya, kalaupun manipulasi mungkin dikit jauh dari ini, saya pikirkan istilahnya, karena sebenarnya bondnya nggak laku gitu ya. Dia nawar-nawar suruh beli, nggak ada yang beli. Cina mana mau beli lagi, Cina lebih fokus duitnya beli serok emas untuk pack dia punya uang untuk di BRICS ya kan. Nah makanya ini gimana dia poles, soalnya datanya jelek sih untuk 10 years itu ya, yang itu artinya dolar jam 1 ini bisa agak event yang di atas. Kalau dia poles ekspor impor, kemungkinan dia poles bagus gitu, mungkin dolar menguat gitu kan. Nah terus crude oil saya lihat gimana dia ininya, mungkin apakah dia just cuma ikut forecast sideways, oke. Tapi nanti di 10 years bondnya jam 1 ini bisa aja dolar melemah balik ya. Nah di situ emas hijau balik gitu mungkin. Makanya saya lihatlah, karena dari profit saya biarkan aja ini saw semalam
saya biarkan aja. Tapi ya bisa aja ini kalau bondnya kurang bagus malam ini ya, dolar agak ini bisa, saya rasa kripto BTC juga bisa lebih hijau, mudah-mudahan gitu ya. Cuma kalau cuma BTC yang hijau, altcoin nggak ngangkat juga ya percuma. Tapi kita lihat lah, mudah-mudahan nanti mendekati ini bulan ini Februari Ethereum ada event kalau nggak salah. Ini kalau induknya altcoin lebih kuat mengencang, baru agak bisa ngangkat altcoin ini ya. Kita harap Ethereum Dagon kalau nggak salah, Dagon dia punya event Ethereum Dagon itu kalau nggak salah di bulan 2 ini. Mudah-mudahan itu nanti altcoin agak lebih hijau. Saya lupa kapan tanggalnya, nanti cek balik lah. Kadang sering lupa sekarang, maklum. Tiap hari konsumsi banyak obat, obat karena ya sakit ya. Minum banyak obat akhirnya jadi pelupa. Jadi kalau untuk hari ini ya, hari ini pagi ini saham Cina hijau gitu, lebih positif ya. Kalau lihat newsnya gitu ya, dia pemerintah dia ada stimulus tapi nggak terlalu gimana ya, dia lebih banyak lari ke ini. Tapi kalau lihat newsnya itu warga Cina berharap ada pemerintah lebih perhatian gitu. Jadi dibangun agak sedikit positif naratif, makanya market saham Cina agak hijau hari ini ya. Dengan harapan pemerintah Cina lebih pay attention gitu, lebih beri perhatian ke marketnya. Tapi kalau yang pesimis sama ini, komennya agak lucu juga saya baca. Ada yang pesimis itu ya, ini pemerintah Xi Jinping mana ngerti dia market saham, stock market, mana ngerti dia kuatnya di militer. Yang ada benernya sih, itu sebenarnya yang kuat itu dari Partai Komunis Cina itu yang mereka geng-geng yang dari Shanghai. Kalau Xi Jinping ini itu dia gengnya utara, Peifang ya. Mereka mencondong lebih fokus kekuatan militer gitu. Ekonominya dia lemah, maka di tangan dia ekonomi nggak bagus gitu. Dulu yang dari Shanghai itu yang Jiang Zemin itu mereka yang kuat di bidang ekonomi gitu. Itu geng-geng Shanghai ya. Jadi ya sabarlah, market saat ini butuh sabar. Kondisi saat ini ya juga udah, mungkin market juga udah wanti-wanti mendekati halving. Mereka kurang mau gerak, mungkin wait karena tunggu, karena banyak yakin dan percaya sebelum halving ada buangan gitu ya, atau saat halving ada buangan. Jadi mungkin di situ mereka tunggu, belum ini. Jadi ya sabar aja lah. Saya yakin di summer nanti ini kripto akan hangat panas ini di summer ini ya. Santai aja, sabar. Nanti andai kata pun kapan dia koreksi ada buangan ya, kalau ada dana masuk lagi, cicil tambah muatan gitu. Kalau sekarang lagi boring gini ya, paling cari-cari swing, cari-cari scalping gitu ya. Itu kalau yang buat trading. Kalau yang invest masih agak drop atau sangkut dikit, hold aja, biarkan aja, tunggu-tunggu momennya lagi. Ini kalau dia lagi begini belum gimana momennya ya. Tapi ya who knows, dalam beberapa hari ke depan andai kata ini stimulus Cina agak bisa mereka olah untuk Imlek ya, bisa aja market agak hijau. Jadi ya kita lihat aja, tunggu ya. Latih kesabaran, latih kontrol diri, disiplin, emosi diri ditahan. Ya itu aja sih, simple aja ngadapin market. Nggak usah terlalu ini. Kalau misalnya lagi sangkut, nggak usah dibuka-buka portfolio, jangan bentar-bentar dicek, nggak usah. Cari kegiatan ya kan, kegiatan positif gitu.
Nanti kalaupun ada buangan, ada dana untuk tambah muatan. Saya yakin di musim panas nanti, di summer ini, market agak-agak lumayan naik, saya rasa akan panas market gitu. Ya. Setelah halving juga sih, halving April ya, sekarang udah di Februari. Seharusnya kalau kita lihat dari histori belakangan ini ya, Februari itu hijau loh sausnya. Jadi maka kita lihat mungkin masih ada harapan apa beberapa hari ke depan Chinese New Year ya kan, di POM sama Big Boss China, pos China, who knows. Jadi ya santai aja, tunggu momen gitu. Oke. Kalau untuk hari ini agak ragu sih ya, scalping mau kemana arahnya, kurang kebaca gitu sih. Karena dia ada dua arah gitu. Kalau dia ekspor impor, crude oilnya dia positif, dolar agak menguat, mungkin ya market agak drop dikit, merah gitu. Tapi mungkin jam 1 nanti kalau dia bondnya jelek, nggak ini, ya akan balik ke hijau lagi. Nah itu jam 1 mungkin bagus balik buat ini. Setelah jam 1 malam ya. Saya kalau ini jujur salah tadi, sausnya flare nggak saya TP, saya biarkan juga biar profit. Karena kayaknya flare masih bisa turun sih. Tapi karena saya pikir kadang koin-koin ini ya, begitu kita ini nanti banyak yang nge-short, dia nendang balik. Kalau banyak yang long, dia drop gitu. Ini koin-koin yang kayaknya dipantau sama devnya itu, tradingnya gitu. Jadi bisa di style mereka gitu. Padahal perkiraan saya flare sausnya masih bisa, udahlah rezeki udah segitu ya kan, dapat dikit ya udah syukurin aja lah, syukurin ada yang berapa yang ada gitu. Tapi kalau ada yang mau swing itu tapi resiko sih XMR ya, Monero ini kalau kalian mau swing sebenarnya bisa juga serok hold dulu gitu, karena biasanya gini, ini mendekati halving juga kan, ini perkiraan ya, tapi nanti kalian tentukan. Biasanya Monero itu hijau kalau pas nanti ada buangan ya, sering saat buangan itu dia akan hijau karena banyak pos-pos itu yang nggak mau kebaca, banyak yang masih pakai Monero ya untuk transaksi alihkan duit mereka gitu ya, masih banyak yang pakai Monero. Biasanya sering kalau saat dump justru Monero XMR ini hijau dia ya. Jadi ya kalau kalian mau ambil XMR untuk ini, dia lagi drop gini karena buangan, karena delist dari Binance, sebenarnya bisa sih, tapi udah tuh tunggu gitu habis haul gitu ya. Seperti inilah, masih ingat HNT Helium waktu dibuang kan drop. Justru pas saat itu saya lihat udah ini harga bottom ini serok ya kan, itu kan pada lumayan cuan, ada yang sampai pas kemarin itu HNT ngehit sampai hampir $10, itu lebih dari 8 kali cuannya itu. Pas yang serok bareng di $1.20, aku serok $1.20 waktu itu ya, dapat barang. Cuma sayangnya aku dapat 300 di $4 something, aku TP. Aduh, aku pikir dia koreksi masuk balik, nggak taunya dia ngacir terus. Kejadian lagi sih, saya kayak Teta dulu gitu. Kadang gitulah ya, rezeki udah diatur atas ya. Padahal kalau saya biarkan, nggak saya lihat-lihat, nggak ini, hampir waktu itu hampir $10 loh, 8 kali loh. Aduh, ya gitulah. Yang penting ada rezeki lah, cukup aja, udahlah, udah diatur semua.
Jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Kita lihat malam ini kemana arahnya ya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.